Ulia, apa-apa dari Ulia. Buka dulu ya, karena untuk sepanjang sesi nanti sama Ulia mau dipoto juga. Dan sebelum kita mulai berarti, oh iya ya, lupa. Kita buka aja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya hari ini bisa ketemu nanti di sini udah memang untuk AKD gurunya bisa Darmawan, bisa Ibu, dan kebetulan Ibu juga mengajarnya di 10K1 ya. Jadi untuk kesempatan kali ini alhamdulillah Ibu bisa bertemu sama 10K3 sama 10K4 ya. Belum memulai pelajaran AKD hari ini, baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan berdoa kita bisa mendapatkan ilmu tambahan hari ini, belajar apar sama Ibu, walaupun Ibu belum pernah masuk ke kelas kalian, tapi mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Jadi intinya untuk yang pembelajaran hari ini, Ibu harapkan bahwa semua peserta didik ya bisa mengklasifikasi jenis-jenis kebakaran. Kira-kira kalau misalnya kita lihat, karena ini adalah pabrik kimia, kecelakaannya kira-kira bisa timbul karena apa? Ada yang punya pendapat? Ada. Ya, silahkan Nataliano. Apa sih percikan api kecil menjadi besar? Ada percikan api kecil menjadi besar. Api adalah saat suatu reaksi kimia, yaitu terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, udara atau oksigen, dan bahan bakar yang menimbulkan atau menghasilkan panas dan cahaya. Bahwa ada yang namanya segitiga api ya. Tadi segitiga api terbentuk dari 3 unsur ya. 3 unsurnya tadi kata Prames apa aja? Panas, oksigen, dan bahan panas atau terbakar, Bu. Ya, ada 3 unsur pembentuk api di situ. 3 unsur pembentuk apinya kira-kira apa? Ada sumber oksigen. Sumber oksigen itu berasal dari mana? Sumber oksigen berasal dari udaranya. Udara yang di sekitaran sini pasti ada sumber oksigennya. Kemudian setelah itu ada juga yang namanya sumber bahan bakar. Bahan bakar sudah betul. Tadi dari bensinnya. Yang mungkin kita duga-duga di sini adalah sumber panasnya. Kira-kira sumber panas berasal dari mana? Matahari. Dari api, Ibu. Dari gesekan 2 benda, Bu. Dari gesekan 2 benda, ya macam-macam ya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu beritanya, kita nggak akan tahu juga istilahnya. Di situ SPBU hangus terbakar itu gara-gara apa? Yang memang jadi masalah adalah sudah ada sumber bahan bakar, sudah ada juga itu sumber oksigennya, tapi yang kita tahu adalah apa yang menjadi penyebab panasnya. Bisa jadi gesekan 2 benda, misalnya tiba-tiba ada motor, misalnya bertabrakan sama motor yang lain, gesekan, bisa jadi. Atau misalnya api rokok. Api rokok juga bisa menimbulkan misalnya kebakaran. Atau gelombang elektromagnetik di handphone pun di SPBU bisa menghasilkan yang namanya ledakan di suatu SPBU. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, gambar kedua kita lihat di sini ada rumah yang terbakar. Rumah yang terbakar padat penduduk ya. Kalau misalnya katanya di berita ini bahwa ini adalah gara-gara istilahnya kompor gas yang meledak. Ya. Kalau ini gara-gara kompor gas yang meledak berarti 3 unsur apinya apa aja? Bisa merambat dari listrik juga bisa, Bu. Jadi nyampe-nya ke sebelah juga. Gas, Bu. Mungkin, Bu. Bisa jadi dari gas, Ibu. Bisa jadi dari gas. Gas yang mudah terbakar. Gas yang meledak awalnya bahan bakar adalah gas, misalnya gasnya ternyata si gas ini karena di pinggir-pinggirnya juga itu rumah adalah bahan-bahan yang mudah terbakar, mulai dari gentengnya, mulai dari kayu-kayunya, mulai dari misalnya horden dan lain-lainnya, akhirnya semua menjadi bahan bakar.
Bukan hanya si kompor gasnya aja yang begitu gasnya habis, dia menyambar ke yang lainnya. Jadi itu adalah unsur-unsur pembentuk apinya ya. Sekarang kita masuk lagi ke yang di sini. Ada pertanyaan ya. Apakah semua kebakaran dapat dipadamkan dengan air atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak semua bisa dipadamkan dengan air, Bu. Reni bisa, betul ya. Tidak semua kebakaran dapat dipadamkan dengan air. Kenapa? Atau kebakaran apa yang nggak bisa dipadamkan dengan air? Bensin, Ibu. Kebakaran bensin ya. Kenapa kalau bensin nggak bisa dipadamkan dengan air, Tia? Karena nanti bakal merambat, Ibu. Kalau pakai air. Bakal apa? Bakal merambat, Ibu, kebakarannya. Bakal merambat atau bakal melebar ya istilahnya. Kalau misalnya kita punya bensin yang terbakar di pom bensin, jangan sekali-kali disemprot dengan yang namanya air. Ya, kebakaran minyak pun yang lain nggak boleh disemprot dengan yang namanya air. Kalau misalnya disemprot dengan air, betul kata Tias tadi, akan melebar, akan merambat kemana-mana. Kenapa? Kira-kira air sama minyak, berat jenisnya, beratan siapa? Air, Ibu. Beratan air, betul ya, beratan air. Jadi kalau nanti betul Mensa ya, dia beratan air. Jadi kalau misalnya si air yang disemprotkan ke minyak ataupun gas ataupun yang tadi bensin yang mudah terbakar, maka justru si airnya akan di bagian bawah dan membantu justru penyebaran api di atas bensinnya. Jadi jangan sekali-kali menggunakan air. Jadi tidak semua kebakaran itu dapat dipadamkan dengan air ya. Nah sekarang ada pertanyaan lain. Kira-kira kalau misalnya untuk bensin bisa dipadamkan dengan apa? Pasir, Ibu. Bisa dipadamkan dengan pasir. Foam, Ibu. Busa. Dengan foam. Foam itu adalah apa? Foam itu? Busa, Bu. Foam itu apa? Busa, Bu. Dengan Bahasa busa. Indonesia. Busa. Kita bisa menggunakan busa dan kita bisa menggunakan pasir untuk memadamkan. Ini adalah bahan-bahan untuk jenis pemadam api ya. Ada kelas kebakaran ya, menurut jenis kebakaran di NSPA ini ya. Kelasnya bagaimana? Ada yang sudah menemukan belum untuk kelas kebakaran? Sudah, Ibu. Sudah, Tias? Apa aja kelas kebakaran? Kelas A, Ibu, kayak gitu bukan? Ya, betul. Coba lanjutkan. Kelas A itu apa? Kelas A itu kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda padat kecuali logam. Misalnya kayu, plastik, karet, busa, dan lain-lain. Selanjutnya, coba yang lain. Kelas kebakaran sudah ada kelas A, berarti sudah ada yang lain kelas B. Ada kelas B, Bu. Iya, Nensha. Kelas B, Bu. Kelas B apa? Ada. Kalau kelas B kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda yang mudah terbakar berupa cairan seperti bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lain-lain. Ya, ini jadi jenis kebakaran. Ya, jadi ada yang kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, dan K. Dan kalian sudah menemukan semua tadi dari mulai ke 6 kelas itu. Ya, jadi disebutkan tadi juga sama kalian sudah bahwa kalau misalnya padat yang logam yang mudah terbakar tadi, padat non-logam, kita bisa menggunakan air ya. Kelas A ini banyak sekali bahan pemadam yang bisa digunakan. Jadi bisa air, bisa uap air, bisa pasir, busa, CO2, dan lain-lain itu semua adalah jenis pemadam yang bisa digunakan untuk memadamkan si padatan non-logam ini. Ya. Yang kelas B ini yang CO2, serbuk kimia kering, busa, ini semua dipakai untuk kalau misalnya kita kebakarannya kayak di pom bensin tadi. Ya, berdasarkan ataupun berasal dari gas, uap, ataupun cairan yang mudah terbakar. Kalau listrik, ya, jangan menggunakan air, kita bisa menggunakan serbuk kimia kering ataupun CO2. Ya. Yang D, ini bisa menggunakan serbuk kimia sodium klorida, ini pun sama, serbuk kimia kering. Grafit juga sama, serbuk kimia kering untuk memadamkan logam. Ya. Nah, yang kelas E, karena bahan dia radioaktif, ini belum diketahui secara spesifik. Jadi kita nggak tahu dulu ataupun apa yang bisa
memadamkan si zat radioaktif yang terbakar ini. Jadi tergantung bahannya, dan yang H ataupun di dapur ini lemak dan minyak masakan, kita bisa menggunakan cairan kimia ataupun CO2 ya. Jadi ini adalah jenis kebakaran dan juga pemadamnya. Sampai sini ada pertanyaan? Yuk, kita lihat untuk mengisi soal selanjutnya ya, kita lihat YouTube-nya dulu. Ini cara penggunaan APAR. Komponen APAR terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Handle, 2. Pin, 3. Regulator, 4. Nozzle, dan yang kelima, tabung utama pada APAR. Yang perlu diperhatikan dalam proses pemadaman api. Perhatikan arah angin. Perhatikan jarak aman. Perhatikan cara melangkah. Arahkan ke titik api. Pastikan api telah padam. Setelah APAR dipergunakan dan habis, sebaiknya tabung direbahkan. Jadi itu silahkan nanti kalian tuliskan di dalam LKPD-nya bagaimana cara menggunakan APAR ya. Kita lihat bagian-bagian APAR tadi ada yang gini ya. Yang bagian atas ini nih yang Ibu kasih kursor. Ini apa? Itu adalah betul ya, itu adalah pin ya. Yang pertama adalah namanya pin ya. Yang ini yang sebelah kanan namanya apa? Handle bukan, Bu? Tungkai penunjang dan tungkai pegangan, Handle, bukan, Bu? betul ya, Yudi, betul. Itu adalah handle atau itu apa yang kayak skala? Regulator. Regulator. Regulator, Bu. Regulator. Betul, regulator. Sekarang bagaimana cara menggunakan alat pemadam yang tadi ya? Sama kayak yang tadi sudah dijelaskan yang di dalam video ya. Jadi ada PASS. Ini pun tadi sudah di video ya. Jadi pertama adalah apa? Buka kunci pengaman ya. Kemudian arahkan semprotan ke dasar sumber api. Kemudian pergunakan jangan lupa tegak ya. Kemudian tekan genggamannya tadi ya, squeeze tadi. Ini yang salah, ini yang benar. Untuk penggunaan APAR cepat, aman, dan tepat. Nah, sekarang di fase terakhir. Ya, kira-kira untuk mengisi LKPD, untuk misalnya tadi yang dari awal sampai akhir ya, kira-kira kendala apa yang kalian ketemui? Ataupun kesulitan yang ditemui dalam pembelajaran bersama Ibu hari ini? Mungkin kendala jaringan saya, Bu, tadi naik turun. Jaringan saya, ya sama ya, Ibu juga tadi kendalanya adalah jaringan terutamanya, betul ya. Jaringan Ibu yang naik turun juga, akhirnya. Yang lain? Mungkin videonya, Bu, kurang jelas. Videonya kurang jelas ya tadi ya karena sinyal ya mungkin ya, maafkan ya. Kalau gitu kesimpulan hari ini kira-kira ada yang mau ngasih kesimpulan? Mengetahui masalah kebakaran dan cara prosedur perawatan APAR. Mengenali yang tadi yang kayak oksigen, terus sama APAR, terus sama kebakaran. Jadi macam-macam ya. Jadi kalau tadi yang kita bisa simpulkan ya tadi dari Salwa, dari dua-duanya, dari dua Salwa Agustin dan Salwa Kamilah ya. Kita sudah belajar yang namanya api. Tadi api terbentuk dari 3 unsur, yaitu apa saja? Oksigen, bahan bakar. Oksigen, panas, dan alat-alat yang mudah terbakar, Bu. Betul ya, ada oksigen, ada panas, dan juga ada bahan bakar ya. Itu semua kalau misalnya api yang sudah tersebut, yang sudah membentuk jadi api, ketika ada 3 unsur yang bertemu itu, bisa menimbulkan kebakaran. Ketika apa? Ketika apinya tidak bisa terkendalikan. Betul, Naila. Ketika apinya tidak bisa terkendalikan. Berapa kelas klasifikasi kebakaran? Berdasarkan sumbernya? Ada 6, Bu. 6. Bahan yang digunakan untuk memadamkannya sama atau beda? Beda, Ibu. Beda. Ya, ada yang sama, ada juga yang beda sesuai dengan bahan. Kalau begitu kita buka kuis ya. Nih,
Kodenya adalah 019777. Nih ya, kita lihat hasilnya. Ya, di posisi pertama di sini ada Nensha. Ya, ternyata ada yang betul semua ya. Ini Pratama Jati. Kalau gitu, Ibu tutup aja ya. Terima kasih untuk semuanya, untuk semua hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, mulai tadi kendala sinyal dan lain-lain ya. Yang lain-lain juga apa yang Ibu ucapkan, barangkali ada yang salah-salah kata ya. Mohon maaf, segala kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan semua datang dari Ibu pribadi sendiri ya. Akhirul kata, mudah-mudahan kita ucapkan saja hamdalah bersama-sama ya untuk menutup acara hari ini ya. Alhamdulillah birobbil alamin. Ya, sampai jumpa lagi ketiga sama keempat ya.